Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Kelas 11 IPS 3. ingin berwawancara tentang Keraton Kasepuhan. Nama saya Khairi Bayu Susanto. Nama saya Syahri Ramadhani. Saya Rasya Satya Nugraha. Nama saya Brian Luki Alfiansyah. Nama saya Luhur Pangestu. Nama saya Gita Dewi Rahmawati. Nama saya Mediana Putri. Saya Satrio. Saya katakan terima kasih Ade telah mempercayakan kepada Bapak untuk menjadi narasumber ya. Dan tadi Ade tanyakan sejarah. Iya. Sejarah dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Suatu kehormatan hari ini bisa memberikan jawaban kepada adik semua ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak namanya Rudi Mulyana ya. Panggil biasanya Pak Rudi. Nanti insya Allah akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Ade tanyakan. Nanti kalau Bapak bisa ya insya Allah Bapak jawab. Oke, kita simak-simak bareng. Kalau boleh di zoom agak dekat yo. Oke, jadi Keraton Kasepuhan Cirebon ini adik-adik yang ganteng, yang cantik ya. Itu didirikan oleh putra mahkota Pajajaran. Beliau itu bernama Raden Walang Sungsang, putra mahkota Pajajaran ya. Raden Walang Sungsang ini punya gelar Raden Walang Sungsang bergelar Pangeran Cakrabuana, atau orang Cirebon mengenalnya dengan istilah terkenalnya itu Mbahku Cirebon ya. Beliau mendirikan keraton ini bertepatan pada 1 Muharram ya. Itu tahunnya tahun 1430 Masehi. Kalau kalender hijriahnya Bapak nggak tahu apa tahun hijriahnya ya. Mungkin nanti itu dijadikan hari jadi kota Cirebon ya. Nah, itu didirikan dengan keraton awalnya bernama Keraton Dalem Agung Pakungwati. Ya. Pakungwati maknanya adalah Pakung itu udang dan Wati itu perempuan, ya. Kemudian Keraton Dalem Agung Pakungwatinya diserahkan ke keponakan sekaligus menantu dari Pangeran Cakrabuana yang bernama Sesarip Hidayatullah, atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, pada tahun 1479 Masehi. Nah, kemudian pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, keratonnya mengalami masa kejayaan. Keratonnya di sini menjadi pusat barometer penyebaran syiar di Tatar Pasundan dari Jawa Barat, bahkan sampai ke Semenanjung Malaka, bahkan ke Pantai Losari ya, luar biasa pada masanya ya. Nah, itu pada tahun 1479 beliau diangkat menjadi Sultan Cirebon yang pertama ya. Dan juga beliau itu luar biasa mendirikan dulu. Setelah 1 tahun diangkat, Sunan Jati mendirikan sebuah masjid negara, bukan memperindah istana dulu, tapi untuk kepentingan ibadah umat Islam. Itu didirikannya Masjid Agung. Ada yang Cirebonnya Masjid Agung ya. Pernah sholat ning ngono belum? Pernah, Pak. Apa uniknya coba? Nah, uniknya apa? Setiap Jumat ajannya mana pira? Ajan itu 7 orang muadzin ya. Sampai sekarang. Itu didirikan masjidnya itu tahun 1480. Jadi 1 tahun setelah Sunan Gunung Jati diangkat. Ningkane rame pisan deh, pada pendatang pada banyak ya. Nah, jadi Sunan Gunung Jati memperluas area yang tadinya letak sebelah timur, diperluas sampai ke arah barat daya ini. Ini masa peluasan bertahun 1529 Masehi. Artinya bangunannya yang ada singgah, usia bangunannya sudah lebih dari 5 abad yang lalu, 500 tahun ya. Luas areanya 25 hektar dari alun-alun sampai ke belakang ya. Itu 1529. Nah, nanti barulah era Kesultanan. Jadi pada masa dulu ada terjadi campur tangan Belanda ya. Jadi tahun 1678 barulah era Kesultanan dimulai. Di sini keratonnya mengalami masa sejarah. Keraton Dalem Agung Pakungwatinya berganti nama menjadi Keraton Kasepuhan. Artinya yang sepuh. Nah, ada lagi
pembagian wilayahnya disebut Anom, Keraton Kanoman, yang sepuh dan yang muda. Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman ini di sini kakaknya, yang Anom itu adiknya. Nah, nanti di abad ke-18, ngeri deh itu Belanda merajalela di sini, mengadu domba. Jadi di Keraton Kanoman itu yang mengaku pangeran, pemimpin yang benar-benar frontal kepada Belanda diculik, diasingkan ke Batavia. Nah, di sini di Batavia perjuangan masyarakat Cirebon semakin menjadi-jadi, mengembalikan para pangerannya, dikembalikan lagi ke keraton. Namun apa yang Belanda malah mengasingkan para pangeran Cirebon ini keluar Jawa, tepatnya di daerah Ambon. Justru perjuangannya ngeri, Belanda semakin keteter waktu itu ya. Jadi tuntutannya dikembalikan lagi para pangeran ke tanah Cirebon ini. Nah, setibanya di Cirebon, para pangeran kaget, di dalam istananya itu sudah banyak orangnya Belanda. Maka para pangeran menuntut dibuatlah sebuah rumah kepangeranan yang sekarang lebih terkenal dengan Keraton Kacirebonan. Ya, 1808 ya. Itu jadi paling muda keraton, sebenarnya bukan keraton tapi rumah kepangeranan, tapi sekarang diakui menjadi keraton kecil di antara dua keraton ini ya. Kasepuhan paling sepuh, Anom adalah yang muda ya, adiknya. Cirebon itu rumah kepangeran yang dijadikan keraton. Jadi para pemberontak itu tinggalnya di Keraton Kacirebonan pada masanya ya. Nah, ini alhamdulillah di era modern Ade bisa lihat bangunannya sudah banyak yang perbaikan pinter ya. Semuanya ada dari alun-alun, sekarang Ade bisa lihat ramai terus ya. Jadi sarana bermain, ada sekarang masuk sarana edukasi dan sejarah keratonnya, dan ada tujuan wisata religinya juga. Nah, itu mungkin Bapak ringkas sejarahnya ya. Nanti barangkali kurang jelas, ada pertanyaan lagi mangga. Ada pertanyaan yang kedua, silakan. Kalau raja-raja di sini gimana Pak? Sultan, bukan raja. Sultan. Jadi sultannya itu sejak masa dulu itu, mohon maaf, tahun 1678 ya, nanti ada bisa lihat silsilahnya di sana. Oh iya. Dipoto aja, takut salah Bapak teranginnya ya. Jadi di sana itu ada masa Panembahan. Masa Panembahan itu setelah era dari Sunan Gunung Jati wafat. Sunan Gunung Jati wafat, nanti diteruskan oleh putranya Panembahan Pasarean. Nanti Panembahan terus ada silsilah, takut Bapak salah ya. Nanti ada tahu kan di dalam ada masuk ke keraton, ada pintu gapura yang di sana tuh. Oh iya. Nanti boleh dipoto silsilahnya. Ada lagi dari saya pertanyaannya, pintar. Ada lagi yang tanyakan. Kalau teman-teman mau pada masuk gini, gimana caranya? Kalau biayanya juga berapa gitu? Oh, biaya masuk tiket. Ya boleh, pertanyaannya bagus. Jadi ada tiket terusan dan tiket biasa. Itu untuk pelajar dan mahasiswa itu kena 10.000. Tapi kalau pelajar, mahasiswa mau masuk tiket terusan sampai ke museum, sampai ke dalam agung ya, sama ratakan 25.000 ya. Nanti kalau untuk umum 15.000 ya, untuk umum area-nya saja. Tapi kalau umum untuk masuk keseluruhan sama 25.000, area museum sampai dalam agung ya. Itu Itu untuk semua umur Pak? iya, semua. Ada yang ditanyakan? Ayo. Sekarang nama kesultanannya siapa Pak? Nama sultannya Iya. Sultan Sepuh yang ke-15. Nama sultannya itu Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkarnain, sarjana hukum, master kandidat notaris. Jadi PRA Lukman Zulkarnain, SHMKN. Nanti ada bisa lihat di sana ya, bisa itu. Nah, dari saya